Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Saat ini kita kembali berjumpa dengan Paulus Rahel Ministry, dan topik kali ini cukup menarik dengan satu tema, cuci otak. Tapi sebelum lanjut kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi suluh pedoman dalam langkah hidup kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan alur kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Tema kali ini adalah cuci otak. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan saya baca Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara dalam Tuhan, satu hari saya menyaksikan sebuah film, ada penculikan anak usia 7 tahun ke bawah secara besar-besaran, sehingga orang tua pada gelisah dan nangis. Ternyata anak-anak yang diculik dimasukkan dalam sebuah camp dan mereka dilatih secara keras untuk menjadi wanita-wanita unggul. Jadi yang diculik adalah semuanya wanita. Jadi mereka di situ otaknya dicuci, mereka dilatih bagaimana menjadi perempuan yang tangguh, perempuan yang dapat membunuh, merampok, dengan perempuan yang pantang menyerah. Jadi dari banyak ribuan anak, mereka dilatih sebagai seorang petarung handal. Dari ribuan mereka harus berkelahi sesama teman sampai ratusan. Dari ratusan mereka berlatih baku bunuh sampai tinggal puluhan, dan akhirnya klimaksnya hanya tinggal 2 orang wanita unggul. Dan mereka 2 bersahabat, tapi mereka harus bertarung sampai mati. Tapi singkat cerita dari film ini, mereka melarikan diri, mereka tidak mau bertarung sampai mati, dan mereka menjadi perempuan yang dahsyat. Tapi karena otak mereka dicuci, mereka melakukan kejahatan, dan yang menjadi penyelidik adalah polisi yang akhirnya menjadi pacar mereka. Pacar dari salah satu, dan banyak kelanjutan-kelanjutan yang menegangkan plus menyedihkan. Nah, saya akan bahas apa itu pengertian dari cuci otak. Cuci otak adalah pengendalian pikiran, reformasi pemikiran, pendidikan ulang. Pikiran manusia dapat diubah, dikendalikan dengan teknik psikologis tertentu. Ya, cuci otak mengurangi kemampuan subjektif untuk berpikir kritis atau mandiri, memungkinkan pengenalan pikiran dan ide baru yang tidak diinginkan ke dalam pikiran mereka, serta merubah nilai keyakinan mereka. Upaya pembentukan ulang tata berpikir, berperilaku, dan kepercayaan tertentu menjadi sebuah tata nilai baru. Jadi diindoktrinasi dengan bantuan obat-obatan, hipnotis, bius, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri orang yang mengalami pencucian otak, dia biasanya mengisolasi diri. Ya, biasanya si pelaku pencucian otak sengaja menjauhkan orang yang menjadi target untuk dicuci otak dengan keluarganya, dengan kekasihnya, dengan teman-temannya. Jadi benar-benar diisolasi, lalu menghancurkan harga diri dari orang tersebut, lalu yang meyakinkan bahwa orang yang dicuci otaknya, apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dia lakukan itu adalah pekerjaan mulia, apa yang dia lakukan itu adalah yang terbaik. Kalau ada orang yang bertentangan dengan dia, berarti orang itu jahat dan patut dibinasakan. Nah, tanpa sadar saat ini ya kita sedang dicuci otak oleh iblis dengan segala fasilitas, kemewahan, kecanggihan zaman, kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Benda pintar dan canggih dapat melakukan banyak hal dengan cara yang sangat simpel. Contohnya,
Ya, seperti saat ini tanpa sadar otak kita dicuci dengan satu benda yang simple, kecil, namun dapat dibeli dan dapat dipakai dengan setiap kalangan yang ada. Contohnya apa? Ketika kita bangun tidur, yang pertama kita cari bukan Tuhan. Yang pertama kita cari apa? HP. Lalu kita lihat ada pesan masuk atau enggak. Iya kan, ketika kita bepergian kemana-mana itu HP nggak pernah ketinggalan. Dompet ketinggalan nggak terlalu resah, tapi kalau HP ketinggalan bingung sekali. Ya, ketika di rumah makan orang semua asik buka HP-nya. Bahkan mama buka HP, papa buka HP, anak-anak buka HP, semua buka HP. Jadi tanpa sadar orang saat ini sudah dicuci otaknya dengan sebuah mesin canggih, mesin pintar yang namanya HP. Ya, sampai ada satu pertanyaan, ya, demikian. Penemuan yang paling hebat, dahsyat dan luar biasa di abad ini apa? Pesawat terbang? Bukan. Lalu apa? Kereta? Bukan. Sekarang ada mobil terbang? Bukan. Ternyata mesin yang paling canggih saat ini adalah namanya handphone. Karena apa? Dengan handphone banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Contohnya, ya, dengan handphone melenyapkan telepon umum. Jadi telepon umum sekarang udah nggak ada. Karena di mana-mana orang pakai HP. Tukang sayur, tukang ojek, bahkan pemulung pun pakai HP. Lalu ya, HP melenyapkan telepon rumah. Sekarang yang namanya telepon rumah jarang orang punya. Ya, lalu melenyapkan warnet pada gulung tikar dengan adanya handphone. Lalu televisi pun sekarang sudah nggak terlalu laku. Karena apa? Orang bisa nonton TV, orang bisa nonton bioskop ada di YouTube yang ada di HP. Lalu orang nggak perlu lagi pakai arloji karena orang bisa melihat jam ada di HP. Ya, lalu dengan HP juga radio pun tersisihkan karena di dalam HP pun ada radio. Ya, lalu di dalam HP pun ada tape recorder, di dalam HP pun ada kamera, sehingga sekarang kamera pun ya jarang laku. Dulu boleh dibilang tiap keluarga punya kamera, lalu akan ada berbentuk klisenya yang berbentuk roll lalu dibawa ke tempat percetakan. Sekarang gak usah, ya. Lalu dengan HP bisa melenyapkan game. Dulu kan ada yang namanya PlayStation, ada yang namanya lain-lain. Sekarang gak perlu karena di HP pun ada game. Dengan HP pun banyak koran-koran bangkrut, majalah-majalah bangkrut karena mau cari apapun juga ada di HP. Ya, dengan HP melenyapkan kalender yang ada karena orang mau lihat kalender nggak perlu pakai kalender fisik, di HP pun ada. Ya, dengan HP melenyapkan ATM, dengan HP melenyapkan dompet. Dulu orang nggak bawa uang gelisah, sekarang nggak bawa dompet nggak masalah. Ada banyak ya e-commerce yang bisa melakukan transaksi dengan cara yang sangat-sangat canggih. Ya, dengan satu alat HP, ya, dampak pada sosial manusia. Dengan HP bisa melenyapkan mata. Berapa banyak orang yang matanya mengeluarkan darah karena terlalu capek menggunakan HP. Otaknya sudah dicuci oleh HP, apa-apa HP. Lalu dengan HP bisa melenyapkan tulang leher karena terlalu tegang. Dengan HP melenyapkan adab dan etika terhadap orang tua dan saudara. Mainannya pakai benda mati. Ya, kalau dulu zamannya saya enak banget. Main egrang, main galasin, main petak umpet, lalu main karet, ya. Wah, main macem-macem. Ya, seneng sekali. Sekarang semua main pakai benda mati. Kadang-kadang headset ditempel lalu kayak orang gokil begini-begini saudara. Ya, dengan HP melenyapkan anak kita, tidak peduli masa bodoh akan tanggung jawab terhadap orang tua. Karena apa? Semua fokus otaknya sudah di brainwash dengan HP. Dengan HP melenyapkan kesehatan. Ya, berapa banyak orang yang sakit kanker akibat radiasi HP. Dengan HP melenyapkan perkawinan. Karena apa? Masing-masing sibuk sama gadget. Yang jauh dari dekat, yang dekat jadi jauh. Dengan HP melenyapkan kasih sayang keluarga. Karena apa? Kalau anaknya ribut, mamanya gak mau pusing, kasih HP, anaknya anteng. Jadi menggantikan posisi orang tua. Dengan HP melenyapkan generasi penerus. Dengan HP melenyapkan waktu kebersamaan dengan keluarga. Karena masing-masing sibuk. Ya.
Rumahnya kecil, rumah intim, tapi masing-masing sibuk di kamar masing-masing dengan gadget masing-masing. Ya, dengan HP melenyapkan masa depan anak, dengan HP memutuskan tali silaturahmi, bahkan dengan HP melenyapkan iman. Karena sedang ibadah pun orang gak fokus sama firman Tuhannya, tapi orang fokus sama HP. Dia ketawa, dia baca pesan, dia buka YouTube dan sebagainya. Jadi pendeta ngomong, dia pun ngomong lewat HP. Ya, nah bagaimana otak kita tidak dicuci dengan kemajuan zaman? Yang pertama, sediakan waktu bersama dengan keluarga. Kira-kira seminggu yang lalu rumah saya banjir masuk air. Ya, jadi semua berantakan, air kotor masuk dari luar, dari kamar mandi, dari pori-pori ubin. Dan disitulah terjadi kerjasama. Anak saya ngeluarin lumpur, saya melanjutkan dan sebagainya. Jadi lakukan kerjasama dalam keluarga. Lalu bisa makan bareng tanpa gadget, tanpa HP. HP disingkirkan dulu, lalu mempersiapkan dan bersih-bersih rumah secara bersama-sama. Nah, setiap saat hidup kita dalam terjadi pertempuran yang dahsyat antara pikiran baik dan positif atau dengan pikiran negatif dipenuhi hawa nafsu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya dengan akhiri dengan satu situasi bagaimana cuci otak itu akan mempengaruhi orang baik jadi jahat atau bahkan orang jahat jadi baik. Contohnya, ini terjadi perampokan bank Sverige Gas kredit bank yang terjadi tahun 1973 di Stockholm, Swedia, dilakukan oleh Jan Erik Olsson dan Clark dan menyandera 4 orang pegawai bank. Mereka disandera selama 130 jam atau sekitar 6 hari. Mereka didoktrinasi, mereka disiksa, mereka diancam, mereka ingin dibunuh. Namun otak mereka didoktrin, dicuci otak oleh 2 penjahat ini. Sehingga singkat cerita, ya, orang yang sudah didoktrin padahal sudah disiksa, mereka malah mensupport, udah jangan nyerah sama polisi, lawan polisi dan sebagainya. Dan ketika mereka singkat cerita dapat ditangkap dan 4 sandera dibebaskan, dan 4 sandera itu membela habis 2 penjahat tersebut. Bahkan di pengadilan mereka 4 orang ini membela habis, bahkan salah satu mereka menikah dengan penjahat tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena otak mereka dicuci. Nah, firman Tuhan katakan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang patut dipuji, semua yang sedap didengar, pikirkan dan lakukan itu. Jadi kalau anak kita otaknya dipenuhi dengan sesuatu yang negatif, hasilnya negatif. Tapi kalau otak anak kita dipenuhi dengan sesuatu firman Tuhan, maka hasilnya positif. Karena apa? Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu yang akan terimprint di dalam pikiran. Jadi hari ini kita koreksi diri kita. Apakah otak kita sudah dicuci dengan satu benda yang bernama HP, ataukah otak kita sudah dicuci dengan pekerjaan yang lain, atau apakah otak kita sudah dicuci dengan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah? Bertobat, kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada keluargamu, dan kembali hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan setiap pemirsa yang mendengarkan channel ini, Tuhan, biar diberkati. Kalau firman Tuhan ini menegur bahwa hidup kami sudah salah dan menyimpang, ajar kami bertobat Bapa. Biar Engkau tunjukkan kasih mula-mula, sehingga otak kami tidak dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Otak kami tidak dipenuhi oleh hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Otak kami tidak dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bagus di dalam kehidupan dan keimanan kami. Terima kasih. Kembalikan keluarga menjadi keluarga yang utuh, sakinah. Terpuji nama Engkau, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.